Halo teman-teman, ketemu lagi di Wawan Kusdiawan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kelas dan objek. Di dalam konsep pemrograman berorientasi objek, kelas dan objek ini menjadi konsep fundamental. Dan sebetulnya kelas dan objek dalam kehidupan sehari-hari kita sudah biasa melihatnya. Bagaimana ilustrasinya? Mari kita simak slide berikut. Jadi kelas itu kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti cetakan kue. Kalau cetakannya ini bulat, nanti kuenya juga bulat. Kalau cetakannya kotak, itu juga dia akan menjadi kue yang berbentuk kotak dan seterusnya. Nah, di mana kue yang dihasilkan ini dari cetakan itu bisa kita ilustrasikan dia sebagai objek. Artinya, satu cetakan ini bisa menghasilkan bermacam-macam jenis kue. Warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Objek memiliki sifat yang independen. Misalnya berwarna kuning gitu ya, sama-sama bulat cetakannya satu nih, kuenya berwarna kuning, bisa berwarna hijau rasa pandan, bisa berwarna coklat rasa coklat, dan seterusnya ya. Jadi kelas itu adalah cetakan, kue ini adalah kita ilustrasikan sebagai objeknya. Nah, kelas biasanya dia bersifat umum ya, general. Sementara objek itu adalah perwujudan atau instansasi dari sebuah kelas. Contoh misalnya, kelasnya mobil. Kalau kita lihat di sini, kelas ini masih bersifat umum. Mobilnya bisa berwarna-warni, bisa berjumlah bannya berbeda misalnya, mereknya berbeda, tipenya berbeda, jadi masih sifatnya umum, tapi yang jelas dia berupa sebuah mobil. Sementara kalau kita bicara objek, itu sudah spesifik. Misalnya mobilnya Pak Joko, ini mobilku, mobil dia, jadi sudah jelas tuh mereknya, tipenya, warnanya, dan seterusnya. Jadi kalau objek itu udah lebih spesifik. Kelas itu sama dengan method dan variabel. Jadi misalnya kita punya sepeda, kelas sepeda ya, itu ada atributnya, ada variabel ya. Ada variabel sepeda, misalnya ada ban, ada gear, ada saddle, dan sebagainya. Metodenya tadi ada cara ngerem, cara menggoes, dan sebagainya. Kemudian sepeda ini dimodelkan sebagai sebuah objek, yaitu di mana dia ada gearnya sebagai instansasi dari variabel ya. Kemudian change gear, brake, change dance adalah instansasi dari method. Kemudian di dalam kelas itu ada namanya kita mengenal atribut. Apa sih atribut? Atribut itu ada berbagai variabel yang mengitari kelas. Dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Misalnya nama, umur, berat adalah atribut dari orang. Ya, contohnya seperti ini. Ini kelas dengan atribut. Jadi kelasnya orang, ada nama bertipe string, ada umur bertipe integer. Kalau kita bicara orang ini laki-laki perempuan, belum jelas. Seperti tadi mobil ya. Kelas mobil itu bersifat general, mobil apa, merek apa, warna apa, belum jelas kalau kita lihat dari sisi kelas. Tapi ketika kita instansasi kelas ini menjadi objek dengan value-nya, dengan nilainya, kelas person, objeknya person, namanya Joe Smith, umurnya 24. Kita instansasi lagi dari kelas ini menjadi objek yang lain, namanya Marisa, umurnya 52. Maka dari dua objek ini bisa kita bandingkan jenis kelaminnya apa. Dari nama kelihatan walaupun tidak ada jenis kelamin misalnya. Dari umur kita bisa bedakan mana objek yang tua, mana objek yang muda. Nah, ini adalah objek dengan value atau nilai, sementara ini kelas dengan atribut. Kemudian metode apa sih? Kalau tadi kita bicara dalam kehidupan sehari-hari ada sebuah objek itu dia punya perilaku atau behavior. Nah, dalam program behavior itu kita kenal dengan istilah metode. Jadi metode itu adalah implementasi dari bagaimana bekerjanya sebuah kelas. Apa yang bisa dilakukan oleh metode? Bisa manipulasi data, melakukan perhitungan matematis, memonitor kejadian suatu event. Nah, inilah konsep fundamental antara objek, kelas, objek, atribut, maupun metode ya. Mungkin nanti kita akan bahas dalam sesi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tulis juga di kolom komentar kalau ada komentar yang ingin disampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.